Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran melalui video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang indeks harga. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa subscribe channelnya, like, share, dan komen ya. Oke, kita langsung saja belajar apa itu indeks harga. Kita lihat pengertian indeks harga. Indeks harga adalah harga sekarang dibandingkan dengan harga sebelumnya menurut persentase untuk mengetahui turun naiknya harga barang. Itu indeks harga atau terjadinya perubahan harga dari waktu ke waktu. Itu indeks harga. Baik, kita lanjut. Mengapa perhitungan indeks harga dibutuhkan? Kita harus tahu mengapa kita harus menghitung indeks harga. Indeks harga adalah salah satu hal penting dalam kegiatan ekonomi nasional. Indeks harga dapat digunakan untuk beberapa hal, misalkan sebagai indikator pengukuran kegiatan perekonomian secara general. Kemudian sebagai gambaran tentang tren dalam perdagangan. Juga sebagai rujukan bagi pedagang untuk menentukan harga barang dagangannya sekaligus penentuan jumlah barang. Beberapa indeks harga juga lebih spesifik sesuai jenisnya. Misalnya, indeks harga petani dapat sangat berguna untuk memberikan gambaran kemakmuran petani sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan dengan tepat. Ada pula indeks harga konsumen yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan, terutama pada saat penetapan gaji atau upah harian minimum atau UMR. Itu mengapa kita perlu tahu perhitungan indeks harga. Oke, kita lanjut. Kita lihat tujuan perhitungan indeks harga. Yang pertama sebagai data dalam perhitungan inflasi. Kemudian yang kedua adalah sebagai alat menetapkan kebijakan harga pada masa depan. Yang ketiga yaitu sebagai dasar perbandingan dalam mengukur kemajuan ekonomi dari masa ke masa. Kemudian yang keempat adalah sebagai acuan dalam menetapkan kenaikan upah pekerja. Itu ada beberapa hal tujuan dari perhitungan indeks harga. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis indeks harga. Indeks harga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada indeks harga konsumen atau IHK. Yang kedua ada indeks harga produsen atau IHP. Kemudian yang ketiga ada indeks harga petani. Baiklah, kita bahas satu persatu ya. Kita lihat yang pertama ada indeks harga konsumen. IHK atau indeks harga konsumen akan menunjukkan perubahan-perubahan harga pada barang eceran di pasaran yang dikonsumsi oleh konsumen dalam jangka waktu tertentu. Angka indeks harga konsumen akan menunjukkan perbandingan harga barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Barang atau jasa yang dihitung ialah barang atau jasa yang dianggap dapat mewakili kegiatan belanja konsumen. Barang atau jasa ini tentu saja selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu, mengikuti pola konsumsi dari konsumen itu sendiri. Itulah indeks harga konsumen. Kita lihat yang kedua yaitu indeks harga produsen. Angka indeks harga produsen akan menunjukkan perbandingan atau perubahan harga barang atau jasa yang dibeli oleh produsen. Barang yang biasanya dibeli produsen ialah bahan mentah atau bahan setengah jadi. Jadi, apa yang membedakan IHP dan IHK? Indeks harga produsen dan indeks harga konsumen? Indeks harga produsen akan melakukan perhitungan tingkatan harga barang yang dimaksud pada awal distribusi.
Sementara itu, kalau indeks harga konsumen melakukan perhitungan yang sama pada tingkat harga eceran. Itu bedanya. Jadi kalau indeks harga produsen itu sebelum pendistribusian, kalau IHK yaitu pada saat tingkat harga eceran sudah sampai kepada konsumen. Oke, lihat kita yang ketiga, indeks harga petani. Indeks 1 ini berfokus pada harga yang harus dibayar dan atau diterima oleh petani. Kamu pasti sudah hafal mati bahwa negara kita adalah negara agraris dengan mata pencaharian petani sebagai mata pencaharian yang paling banyak dimiliki rakyatnya secara merata. Indeks harga yang harus dibayar oleh petani merupakan angka yang menunjukkan sejumlah harga agar petani dapat melakukan proses produksi pertaniannya. Sementara itu, indeks harga yang diterima oleh petani merupakan angka yang menunjukkan sejumlah harga sebagai perkiraan penghasilan petani dari penjualan hasil produksi pertaniannya tersebut. Itulah indeks harga petani. Bagaimana bisa dipahami? Baiklah, kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu metode perhitungan indeks harga. Metode perhitungan indeks harga dibagi menjadi dua. Ada indeks harga tidak tertimbang dan indeks harga tertimbang. Kita bahas satu persatu ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama yaitu indeks harga tidak tertimbang. Indeks harga tidak tertimbang salah satunya adalah metode agregat sederhana. Dirumuskan IA sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100%. IA itu indeks harga yang ditimbang atau tidak tertimbang. PN itu harga yang dihitung atau harga sekarang. Sigmanya itu jumlah harga sekarang. Dibagi sigma P0 yaitu harga tahun dasar atau harga tahun sebelumnya. Misalkan, berapa indeks harga agregat dari tahun 2017 dan 2018? Berarti PN-nya itu 2018 dan P0-nya adalah 2017. Itu indeks harga tidak tertimbang. Selanjutnya kita lihat indeks harga tertimbang dibagi menjadi dua, yaitu ada metode Las-Perez dan metode Pasque. Apa sih metode Las-Perez dan Pasque itu? Oke, kita bahas satu per satu. Ada metode Las-Perez adalah cara pertama ini akan menjumlahkan harga barang atau jasa setelah sebelumnya dikalikan terlebih dahulu dengan kuantitasnya tiap tahunnya. Lalu, angka yang diperoleh harus dibagi dengan harga dan dikalikan dengan kuantitasnya pada tahun dasar. Kemudian, hasilnya dikalikan 100. Sehingga dirumuskan IL, indeks Las-Perez, sama dengan sigma PN dikali Q0. PN itu adalah harga tahun terbaru atau harga tahun berjalan dikali jumlah barang tahun lalu atau tahun dasar dibagi sigma P0 harga tahun dasar dikali jumlah barang tahun dasar dikali 100. Itu. Jadi L itu angka indeks Las-Perez, PN itu harga yang dihitung atau tahun yang termuda, P0 itu harga pada tahun dasar atau tahun sebelumnya, dan Q0 itu adalah kuantitas pada tahun dasar atau tahun sebelumnya. Inilah metode Las-Perez. Nanti mengenai contoh perhitungannya kita lihat ya. Oke, yang kita lihat ada metode Pasque. Cara kedua ini akan memakai faktor penimbang kuantitas dari tahun yang akan dihitung, jadi Qn. Kemudian hasilnya dikalikan 100. Sehingga dirumuskan IP atau indeks Pasque
sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma P0 dikali Q0. Kemudian dikali 100. Ini yang membedakannya. Kalau Las-Perres itu Q0, kalau metode Pasco itu QN. QN itu yaitu jumlah barang tahun berjalan. Itu yang membedakannya. Bagaimana bisa membedakannya antara metode Pasco dengan metode Las-Perres? Mudah ya? Oke, lanjut kita. Sekarang kita lihat contoh perhitungan indeks. Di sini saya berikan contoh perhitungan indeks dengan metode Las-Perres. Berikut ini beberapa harga rata-rata borongan dari barang-barang di suatu kota tahun 2017 dan 2018 ya. Hitunglah indeks harga dengan metode Las-Perres. Nah, jadi yang tahun 2000 harga 2018 itu PN, yang 2017 P0. Jumlah barangnya atau kuantitasnya yang 2017 itu adalah Q0. Yang tahun 2018 itu adalah QN. Di sini jenis barangnya ada A, B, C. Jadi ada 3 jenis barang. Barang A itu tahun 2017 harganya 5.000, tahun 2018 harganya 8.000, mengalami kenaikan. Jumlah barangnya tahun 2017 yaitu 2.700, tahun 2018 4.000. Kemudian barang B harganya tahun 2017 6.000, tahun 2018 7.000. Jumlah barangnya tahun 2017 600, tahun 2018 750. Kemudian barang C harganya tahun 2017 3.000, tahun 2018 5.000. Dan jumlah barangnya tahun 2017 500, tahun 2018 800. Ini soalnya. Kita lihat jawabannya. Rumus indeks Las-Perres yaitu IL sama dengan sigma PN kali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0. Ini sigma P0 ya, dikali 100. Jadi sigma ini jumlah, kita hitung satu-satu. Berarti tahun 2 barang A-nya 8.000 dikali 2.700 jumlah barangnya, ditambah barang B 7.000 kali 600 ditambah PN barang C yaitu 5.000 dikali 500 dibagi, ini dikali ya bukan ditambah, 5.000 dikali 2.700 ditambah 6.000 dikali 600 ditambah 3.000 dikali 500 baru dikali 100. Kemudian 8.000 kali 2.700 21.600 ditambah 7.000 kali 600 4.200 ditambah 5.000 kali 500 2.500.000 dibagi 5.000 dikali 2.700 13.500 ditambah 6.000 dikali 600 3.600 ditambah 3.000 kali 500 1.500. Lalu kita jumlahkan 21.600 ditambah 4.200 ditambah 2.500. Hasilnya 28.300 dibagi 13.500 ditambah 3.600 ditambah 1.500. Jadi hasilnya 18.600.000. Lalu kita bagikan 28.300 dibagi 18.600 dikali 100. Hasilnya 152,15%. Ini contoh perhitungan indeks harga dengan menggunakan metode Las-Perres.
Peres. Bagaimana? Bisa dipahami? Baiklah, semoga bermanfaat video pembelajaran kali ini dan dapat membantu kalian yang membutuhkan materi indeks harga. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang lainnya. Jangan lupa subscribe channelnya, like, share, dan komen. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran yang lainnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.